Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ayub 12 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kisah hidup Ayub menjadi suatu teladan bagi kita agar menyadari dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub seorang yang jujur dan takut akan Tuhan. Dia juga seorang yang memiliki integritas moral serta komitmen yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Tuhan sendiri mengakui kesalehan hidup Ayub, saudara. Namun, kesalehan Ayub tidak serta-merta meluputkan Ayub dari pencobaan dan penderitaan. Bahkan, jikalau kita melihat kisah Ayub, Allah sendirilah yang mengizinkan iblis untuk mencoba hidup Ayub. Allah juga tidak secara langsung membebaskan Ayub dari penderitaan yang dialaminya. Ayub bahkan dibiarkan jatuh sampai ke titik terendah dalam hidupnya. Hartanya habis, anak-anaknya mati, tubuhnya terkena penyakit. Istrinya yang seharusnya menghibur dan menguatkan, justru meminta Ayub untuk mengutuki Allah. Tetapi sungguh pun dalam kehidupan yang berada dalam titik terendah itu, Ayub tetap setia kepada Allah. Ayub masih bisa berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, menariknya, Allah seperti mengabaikan kesalehan dan kesetiaan Ayub tersebut. Penderitaan Ayub tidak juga segera diangkat oleh Allah. Ayub justru mendapat tuduhan dari sahabat-sahabatnya bahwa Ayub pasti melakukan suatu dosa dan kesalahan, sehingga segala penderitaan itu menimpa hidupnya. Ayub pun membela dirinya dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Ayub tetap berkeras bahwa dia tidak melakukan suatu dosa dan bahwa dia telah hidup dengan saleh. Namun semakin Ayub berdebat, semakin Ayub tidak mengalami pemulihan. Ayub beroleh pemulihan justru setelah dia mau merendahkan diri dan merendahkan hatinya dalam penyesalan di hadapan Allah. Ayub mencabut perkataannya yang merupakan pembelaan dirinya atas ketidakberdosaannya selama ini. Ayub belajar untuk menerima kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Mengakui kedaulatan Allah berarti mengakui pula bahwa Allah sanggup memulihkan. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, dari sini kita belajar bahwa sesaleh apapun hidup manusia, tetap harus dapat mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Kesalahan manusia tidak dapat
menyetir Tuhan agar melakukan apa yang diinginkan manusia. Karena manusia bisa hidup saleh dan benar itu pun adalah anugerah Tuhan semata. Pengakuan atas kedaulatan Tuhan inilah yang membawa hidup Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan. Pengakuan akan kedaulatan Allah inilah yang membawa Ayub berhasil mengalahkan iblis. Sudahkah kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, saudara? Ketika kita memahami dan mengakui kedaulatan Tuhan, maka kita tidak akan lagi menyalahkan Tuhan ataupun bersungut-sungut. Kita mengakui bahwa Tuhan berhak melakukan apapun atas hidup kita. Tuhan berhak mengizinkan apapun terjadi atas hidup kita, termasuk pencobaan dan penderitaan. Namun jika kita juga perlu percaya bahwa di atas kedaulatan Tuhan, Dia tetaplah Allah yang penuh kasih dan setia. Kedaulatannya tidaklah membuat Dia menjadi arogan dan seenaknya sendiri, serta ingin menghancurkan hidup manusia. Justru sebaliknya, di balik kedaulatan Allah, Dia ingin melimpahkan kasih, berkat dan pemulihannya atas hidup kita. Saudaraku, dari kisah Ayub ini kita juga dapat melihat bahwa dalam kedaulatan Tuhan ada kasih Tuhan yang menopang Ayub. Kasih dan setia Tuhan sajalah yang memampukan Ayub melewati segala penderitaan yang dialami. Kasih Tuhan sajalah yang membawa Ayub menyadari kedaulatan Tuhan sehingga dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah bahwa Dia, Tuhan, yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Dalam segala hal dan segala situasi, Tuhan yang selalu menyertai. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, sekaligus Allah yang penuh kasih dan setia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup manusia dan alam semesta. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, di luar negeri, di dalam negeri, saudara kami yang di perantauan, Tuhan yang berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan pekerjaan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada malam ini. Pimpin kami dan tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersuka cita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.